used to. I'd rather be right here with you. Nothing else matters right now. It's just you and me, boy. Jadi sebenarnya hari ini aku tuh mau bikin review produk-produk Time4ria yang aku punya. Tapi aku tuh baru saja menyelesaikan satu review untuk sebuah sunscreen lokal yang menurut aku bagus banget. Jadi aku akan start pakai sunscreen itu sebelum aku membahas produk-produk Time4ria. Nah, jadi ini tuh sunscreen dari Bumi yang namanya Prime Defense Daily Sunscreen. Siapa di sini yang kesehariannya tuh harus banget make upan? Dan kalau misalnya pakai sunscreen, biasanya make up kalian tuh malah jadi kayak luntur, nggak nempel gitu, atau kulit jadi kayak lebih berminyak karena kalian nggak bisa nemu sunscreen yang pas. Nah, kalian harus cobain ini. Ini tuh produk baru dari Bumi karena ini tidak hanya sunscreen, tapi ini juga sebagai primer. SPF-nya sendiri dia tuh SPF 50+, PA+++++. Nah, ini teksturnya tuh watery, jadi dia tuh gampang banget di blend, terus ngasih efek blurring setelah diratain, terus ada oil controlnya juga. Jadi kalau misalnya kalian nih biasanya kan yang kayak kerja kantoran gitu atau kerjanya tuh harus ketemu banyak orang sehingga mewajibkan kalian untuk selalu tampil on dengan make up, tapi mukanya tuh pengen tetap terlindungi. Nah, kalian bisa pakai produk ini. Dia juga ada kandungan red algae-nya juga, itu tuh sebagai antioksidan dan juga sebagai anti-aging. Terus ini tuh ada efek melembabkannya juga. Dan juga ada niacinamide yang udah jelas lah ya fungsinya itu untuk mencerahkan dan bisa membantu kulit jadi lebih merata gitu. Jadi tidak ada lagi kulit belang. Waktu ke Korea produk ini sempat aku bawa karena aku memang pengen ngetes juga. Nah, terus ini juga kemarin sempat aku tes pada saat aku olahraga padel, yoga, karena aku pengen mastiin apakah produk ini tuh beneran sebagus itu atau enggak. Aku tahu sih sebenarnya produk-produk Bumi itu memang bagus, tapi ini tuh kan sunscreen baru dan klaim mereka tuh kayak ada efek blurringnya juga. Nah, ini setelah dipakai, kalau misalnya kalian rasain gitu ya, ini tuh memang ada efek blurringnya dan si finishnya tuh sama kayak kalau kulit aku abis pakai primer. Sebelumnya aku tuh memang udah tahu ada brand yang namanya Time4ria. Awalnya aku pikir ini tuh kayak brand lokal baru, sampai akhirnya ada yang ngasih tahu kalau sebenarnya brand Time4ria itu adiknya si Skintific. Dan menurut aku nggak tahu kenapa produk Time4ria ini tuh mengingatkan aku sama makeover. Lalu mulai rame sampai ada viral satu cewek yang nge-review produk ini tapi sambil kayak produknya tuh dibanting-banting karena menurut dia produknya tuh nggak bagus. Sampai akhirnya kemarin aku datang ke acara event launchingnya, kalau kalian nonton di vlog aku, dan aku juga membeli beberapa produknya. Ini aku punya liquid blushnya, hari ini mau aku pakai sebagai color corrector dulu di area under eye aku. Nah, ini aku pakai tipis-tipis. Kalian tahu kan ya si color corrector tuh sebenarnya dijual, tapi kalau aku sih biasanya aku pakai lip cream, aku pakai eyeshadow, atau aku pakai liquid blush on gini juga sebenarnya bisa-bisa aja sih, karena menurut aku fungsinya mah sama ya, tapi lebih enak kalian pakai produk-produk yang memang awet tahan lama. Kebetulan si blush on ini nih, dia tuh awet tahan lama dan tidak cepat pudar. Biasanya aku pakein di bekas-bekas jerawat. Nih area sini kan warnanya kurang merata tuh. Kalau bekas jerawat atau warnanya enggak ngeratanya sedikit, kalian bisa pakai yang warna hijau, tapi karena under eye aku tuh gelap banget, lagi gelap banget, jadi aku pakainya yang warna orange kayak gini. Nah, untuk blush on yang ini harganya tuh di 99.000 dan dia tuh ada 6 shades. Kita akan langsung menuju ke si cushionnya. Ini cushionnya tuh harganya di 179.000. Dia tuh shadesnya kayak cuman ada 5 secara nomor, tapi kalau ditotalin dia kayak ada 6 shades karena untuk shades 3-nya tuh dia ada yang netral dan juga warm, tapi sisanya sih cuma pakai angka aja. Waktu di event aku tuh dapetnya shades 03 yang found, tapi karena aku penasaran akhirnya aku beli lagi shades yang 04 yang shades beige. Berhubung aku cuma punya 2 shades ini aja, aku tunjukin dulu swatchnya sama kalian ya. Nih, ini yang 3. Yang 3 tuh terang sih menurut aku ya warnanya. Tuh, di aku kelihatan kan dia warnanya kayak lebih terang. Nah, waktu lagi event, aku nyobain yang shades 4. Karena menurut aku kayak, wah kayak shades 4 lebih cocok. Tapi setelah nyampe, kayaknya si shades 4-nya pun kayak nggak terlalu beda gitu loh. Tuh. Ini sama ini. Aku ngerasa kayak masih agak terlalu terang. Awalnya aku ngerasa kayak masih agak terlalu terang, tapi setelah lama-lama dicoba, oke lah better daripada yang 3. Ini masih kayak kelihatan banget warnanya terlalu terang. Cushion ini finishnya itu matte banget, jadi aku sarankan kalau kalian yang punya kulit kering, nggak perlu di set lagi pakai bedak. Terus dia itu coveragenya full dan bukan yang like a second skin, jadi udah pasti kalian kelihatan dandan. Jadi aku sarankan kalian tapnya tuh nggak usah terlalu banyak, kayak 1 tap dulu aja.
terus diaplikasiin di seluruh kulit wajah. Nanti kalau kurang bisa di tap-tap tambah lagi. Tuh, ini coveragenya oke banget sih menurut aku. Warna kulit aku tuh jadi kelihatan lebih merata langsung. Nah, aku tuh kemarin sempat nyobain gitu ya, aku tap banyak, terus aku pakein di sini, terus aku tap lagi. Nah, saran aku sih nggak usah, karena ini tuh bener-bener coveragenya oke banget sih. Untuk harga 179 ini oke. Aku suka sama packagingnya, karena packagingnya tuh unik banget. Dan kemarin tuh aku ngeliat Niki Tutorial mereview juga ya untuk si produk lipnya. Tapi jujur kalau untuk produk lip aku lagi keranjingan banget nih sama produk-produk glossnya Korea. Nah, kalian bisa lihat, ini menurut aku tuh warnanya masih agak kurang gelap sedikit untuk shades warna kulit wajah aku, tapi masih cukup oke lah ya. Nah, ini yang aku suka. Dia tuh hasilnya flawless, kelihatan kulit lebih halus, tapi bukan yang like a second skin sheer gitu. Aku udah pernah sebenarnya mereview produk ini sambil olahraga, tapi nanti kalau sempat aku cantumin hasil wear testnya juga. Tapi kalau tidak sempat, kalian cek aja TikTok aku ya, karena hasil wear test gitu biasanya aku update-nya di TikTok. Tapi dia tuh kalau dipakai berkegiatan di outdoor gitu ya, yang kayak olahraga, keringetan, atau agak panas-panasan dikit, ini oke sih menurut aku. Dia nggak cepet luntur, dia nggak cepet yang bubar gitu. Walaupun ya pasti dia nggak yang setahan lama banget kayak makeup wedding ya, tapi menurut aku untuk si produk yang harganya 179 dipakai daily untuk kerja outdoor, naik Gojek, ini menurut aku oke sih. Nah, ini tuh kelihatan halus juga karena efek dan pengaruh dari si sunscreen primer yang tadi aku bahas. Karena memang si sunscreen primernya itu aku suka banget, kayak bener-bener andalan banget yang membuat makeup dan complexion aku tuh jadi terlihat lebih bagus. Nah, sebenarnya sebelum aku membuat video ini, aku tuh nyari tahu dulu dan bener-bener nyari dulu mau beli beberapa produk lainnya. Tapi somehow ini tuh produk kayak jual mahal banget, susah banget dapetnya karena banyak sekali yang PO. Nah, tapi aku nggak tahu nih, begitu nanti ini video ini tayang, produk-produknya udah ready atau belum. Ini aku udah nambahin pensil alis dan juga sedikit kontur. Ini untuk eyeshadow-nya aku bakalan pakai si blush on ini lagi karena aku juga nggak punya si eyeshadow-nya. Ini eyeshadow-nya itu masih yang tadi, yang Pandora Cheek Liquid Blush. Jadi kalau misalnya kalian baru belajar makeup atau misalnya budgetnya terbatas, sebenarnya makeup tuh kalian nggak perlu yang sampai lengkap banget sih, karena si produk-produk makeup itu bisa diakalin. Kayak liquid blush bisa kalian pakai sebagai eyeshadow atau bisa nambahin juga di bibir. Kalian lihat ya, ini tekstur si liquid blushnya tuh memang oke banget. Jadi ini aku pakein dulu di seluruh kelopak mata. Pakainya tipis-tipis aja. Si teksturnya tuh bener-bener kayak blendable gitu loh. Dan yang aku suka kalau misalnya kita pakein si liquid blush gini jadi eyeshadow, biasanya hasilnya tuh justru lebih awet. Terus karena dia tuh basah, kadang suka jadi ada efek glowing basahnya gitu loh, jadi kelihatan lebih natural. Nah, untuk ini tidak lupa aku pakein juga di area bawah mata sini. Lalu yang terakhir ini mau pakai shades yang Fiery Flame, shades yang 05. Ini warnanya agak lebih gelap, jadi aku akan pakai juga pasti tipis-tipis aja, tapi ini tuh warna kesukaan aku sih. Pokoknya ingat, kalau misalnya kalian mau pakai eye makeup atau misalnya mau pakai dari blush on, dari eyeshadow gitu ya, pokoknya dipindah-pindah pakainya tuh dikit-dikit dulu, pelan-pelan dulu supaya kalian tahu takarannya tuh segimana. Ini aku pakai dulu di sini sedikit-sedikit karena ini tuh sebenarnya fungsinya cuman mau ngasih gradasi aja gitu. Nah, habis itu kita ratain, terus taruh di ujung luar sini nih biar ngasih efek mata kita lebih kelihatan besar. Kalau udah tinggal di blend aja. Aku tuh sebenarnya penasaran banget sama si eyelinernya dan juga setting spraynya. Tapi terakhir aku cek tuh kayak dia PO terus. Bahkan sampai yang kemarin aku datang ke event aja tuh ya, di eventnya aja tuh sold out. Maksud aku tuh kayak aku udah sering nih lihat brand mereka, terus kayak sold out mulu. Kalau online ya udah deh. Kalau offline aku mau beli, tetep dong kayak oh nggak ada kak, ini udah habis. Oh ini udah habis. Ah sebel banget dah. Dan by the way, ini aku punya highlighter baru dari brand Muakyu. Ini salah satu best highlighter sih, produk andalan para MUA gitu kan. Kalian harus lihat ya. Ini sekalian aja aku pakai. Aku mau bikin video terpisah sih untuk brand Muakyu ini karena dia tuh salah satu brand makeup lokal yang menurut aku bagus banget tuh. Si eyeshadow-nya tuh ini glitternya bling-bling banget. Beneran bagus banget sih. Kalau kita punya brand-brand makeup sebagus ini, otomatis pasti kita belanja makeup juga lebih hemat nggak sih?
Nih, mereka tuh punya primer juga, primernya bagus banget. Nanti aku bikinin di video terpisah karena aku juga punya foundationnya. Kayaknya aku punya hampir semua produk Muakyu, bahkan mereka tuh sekarang merambah punya produk skincare juga. Gurilap gonjreng, aku tambahin di bawahnya ya. Nah, tapi kalau glitter-glitter gini tuh pakainya harus pelan-pelan karena kalau kebanyakan tuh jadinya kayak berantakan gitu. Sebenarnya ini tuh highlighter, dia ada kayak 1, 2, 3, 4, ada 5 shades. Nah, makanya rasanya tidak akan cukup kan kalau misalnya kita membahas hanya dalam satu video. Ini lebih ke spill tipis-tipis aja sih, karena review lengkapnya nanti akan aku share juga. Nih, ini aku pakai highlighter mereka juga, halus banget teksturnya. Oke, aku akan nambahin eyeliner dan juga maskara biar makeupnya nggak aneh, tapi ini si blush onnya approve banget kan untuk dijadiin eyeshadow. Kebayang nggak sih teksturnya segampang itu di blend, berarti jadi blush on juga bagus kan. Nah, kalau ini udah aku selesain eye makeupnya, udah pakai eyeliner dan juga udah pakai bulu mata palsu. Nanti link bulu mata palsunya aku taruh di description box ya. Ini sebenarnya untuk si blush onnya sendiri, aku tuh punya 6 shades. Dia tuh sebenarnya ada 7 shades, tapi aku punya ke 6-6-nya karena aku suka begitu pegang tekstur dan juga packagingnya. Jadi aku punya 6-6-nya, tapi yang hari ini mau aku pakai, aku sesuaiin aja sama eye makeup aku. Mungkin nanti kalau misalnya aku post di TikTok atau di YouTube Short, aku akan tunjukin saat pakai ke semua warnanya. Kalau dulu aku nge-aplikasiin blush on cream itu biasanya pakai puff atau biasanya langsung pakai tangan. Tapi kendalanya yang pertama, kalau pakai tangan itu pasti berantakan atau produknya terlalu banyak. Kalau misalnya pakai puff, biasanya itu kalau puffnya terlalu gede jadi bleberan. Nah, sekarang jadinya itu biasanya aku pakainya tuh pakai brush. Terus kalau menurut aku ya, mungkin kalian sering banget ngeliat orang nge-review produk ini terus langsung di tap diratain. Menurut aku itu agak kurang efektif sih kalau versi aku ya. Karena menurut aku jadinya itu bleberan, kadang terlalu banyak juga produknya. Karena pakai produk ini tuh beneran tidak perlu banyak-banyak karena sepigmented itu. Nih aku tunjukin ya. Tuh segini aja tuh sebenarnya warnanya udah keluar banget. Kan klaimnya sendiri dia tuh kayak tahan lama ya. Nah, itu aku setuju banget sih. Jadi aku pernah pakai tint sunscreen doang, terus aku pakein si blush on ini. Dia si blush onnya tuh tetap merona sampai sore. Jadi emang klaimnya sesuai banget kalau dia tuh awet dan tahan lama. Tuh, ini dipakainya sedikit banget gini aja sih warnanya tuh udah keluar banget, terus gampang banget di blendinnya. Ini aku nggak akan pakai satu warna doang, hampir sama dengan eye makeupnya, aku akan pakai 2 warna. Terus kalau kalian bingung ini ngaplikasiinnya pakai brush apa, kalau aku ngaplikasiinnya pakai flat brush. Sebenarnya ini bukan kebiasaan aku banget sih, tapi aku tuh pernah lagi di make upin gitu sama beauty assistant di salah satu brand, tapi aku lupa brandnya apa ya waktu itu. Nah, dia tuh ngaplikasiinnya pakai brush dan menurutku hasilnya jauh lebih bagus daripada kalau aku aplikasiin pakai sponge. Dan yang pasti si produknya tentu saja jadi lebih irit ya. Tuh, ini aja hasilnya segini, ini udah cakep banget sih. Natural kan, jadi kayak tidak terlalu keberatan sama si blush on muka kitanya tuh. Ini aku pakai shades yang tadi nih, yang warnanya lebih gelap. Pakainya ini harus dikit banget ya. Nih, biasanya aku pakai di sini di tap-tapin, pelan-pelan aja. Sumpah, ini tuh pigmentasinya wow banget. Jadi kalau kalian memang nggak yang suka banget sama blush on atau bukan yang pengoleksi blush on gitu ya, nggak perlu beli semua warna sih, karena menurut aku ini sampai kadaluarsa juga nggak akan habis-habis sih. Dipakainya tuh beneran kayak dikit aja, dia warnanya udah keluar. Ini juga kayaknya agak kebanyakan sih. Nanti kita rapihin aja. Tuh. Ini sengaja aku pakai 2 warna biar dia tuh kayak ada gradasinya. Nah, kalau kalian merasa blush onnya tuh kayak, duh kok too much ya, nah, ditap-tapin aja pakai sponge cushion. Tapi nggak usah ambil cushion lagi, pakai sisa cushion yang ada di si sponge-nya, dirapihin aja. Tuh, jadi kayak lebih natural. Habis itu jangan lupa puff cushionnya dicuci ya, supaya nggak kotor. Ini aku suka banget sama blush onnya jujur. Kalau cushionnya sih menurut aku ya cushion sih ya bagus sih, tapi kayak banyak juga kan cushion yang kayak gini. Tapi untuk blush onnya ini menurut aku cakep banget sih. Nah, ini berikutnya kita akan move on ke produk lipnya. Ini aku punya 2 jenis, yang satu lip velvet dan yang satu tuh ini tuh produk lip tint yang glossy, Stellar Dust Lip Stain. Kalau kalian ngeliat di banyak review orang-orang, si lip stain ini tuh dia finishnya glossy, tapi dia itu transfer proof kayak lip vinyl sih ya sebenarnya menurut aku. Nah, kita akan coba dulu yang lip velvet. Ini lip velvetnya menurut aku tuh si velvetnya lembut banget dan bikin si bibir itu jadi
kelihatan lebih penuh gitu. Ini kalau dirasain velvetnya tuh bener-bener kayak lembut banget. Tapi menurut aku ya, kalau warna bibir kalian two tone, terus kalian pilih shades yang aku punya ini, dia masih nggak terlalu nutup bibir two tone-nya sih, kecuali dipakai 2 atau 3 layer. Aku sih suka banget sama lip velvetnya. Lip velvetnya tuh velvetinya mendekati makeup Korea, karena menurut aku pribadi kalau misalnya velvetinya tuh kayak brand lokal belum ada sih yang kayak selembut ini. Nih kalau misalnya kalian tertarik pakai warna yang sama yang kayak gini, ini tuh shades yang 9. Nah kalau untuk yang velvet ini sendiri, kalau misalnya dipakai, dia masih transfer sih, walaupun kita sudah menunggu lama, tapi memang dia kayak masih ada stainnya yang menurut aku cukup cantik, cukup oke gitu ya. Di wear test lagi makan lumayan luntur, tapi tetap masih ada stainnya. Oke, nah ini untuk lip stainnya aku punya 2 shades, tapi shadesnya kayak mirip-mirip gitu loh. Yang satu shades 07 dan yang satu tuh shades yang 10. Aku mau nyobain dulu shades yang 10. Kalau yang tadi teksturnya tuh lebih velvety banget, kalau yang ini teksturnya tuh lebih cair. Nah, alasan aku memilih shades yang 10 ini, karena dia tuh warnanya tuh agak-agak sheer. Terus selain sheer, dia tuh terlihat lebih natural pada saat dipakai di bibir. Nah, kenapa aku membutuhkan warna ini? Karena kalau misalnya lagi pengen makeup yang natural dan pengen nambahin warna bibir sedikit aja, bisa deh tuh pakai ini. Cuma ya memang kalau misalnya bibir kalian gelap, bibirnya two tone gitu, ini tidak ada ngaruh-ngaruhnya kecuali dijadiin topper doang. Di aku juga iya sih, tapi makanya aku bilang ini tuh oke kalau misalnya aku lagi pengen misalnya mau olahraga, nggak dandan tapi nggak pengen terlalu pucat gitu, tapi pengen yang awet banget, tinggal pakai ini aja. Terus kalau misalnya kalian mau pakai eye makeup yang lebih heboh gitu, biar bibirnya nggak terlalu heboh juga, bisa pakai produk ini. Pakainya shades yang 10. Nah, yang aku suka kalau misalnya produk ini, si stainnya tuh lumayan intens, tapi nggak bikin bibir jadi kering. Kalian lihat tuh, bagus banget kan? Udah aku tambahin ke tisu juga, dia warnanya masih ngasih efek warna bibir aku kelihatan natural. Jadi kayak emang bibir aku tuh warnanya kayak gini gitu. Nah, kalau yang ini kita akan pakai yang shades 07. Yang 07 tuh menurut aku si warnanya lebih keluar banget sih. Nih, aku suka banget hasil finishnya. Terlihat glossy, basah, terus bibir tuh kelihatan lebih sehat. Nah, kalau pakai produk-produk ini tuh biasanya ke muka itu jadi kelihatan fresh, karena kan bibir kitanya tuh nggak kelihatan kering, nggak kelihatan terlalu matte. Kalau ditanya overall untuk semua produk Time4ria yang aku coba, menurut aku bagus-bagus semua, memuaskan. Dan kalau misalnya kalian lihat ini cushionnya, ini emang secakep ini. Terus nggak perlu di-set lagi pakai bedak, dia tuh hasilnya udah awet dan bagus. Kayak gini, warnanya cukup intens, terus emang pas dipakai juga awet, sesuai sama klaimnya. Dan menurut aku untuk harga juga nggak terlalu mahal, karena masih banyak juga makeup yang harganya tuh sama segini gitu dengan kualitas yang sama. Jadi ini tuh bisa menjadi pilihan buat kalian yang pengen nyari makeup, aduh apalagi nih yang kira-kira lucu, yang bagus. Nah, masukin produk dari Time4ria ini ke dalam list kalian. Nah, paling segitu dulu videonya. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar, atau menurut kalian berikutnya aku review produk apa lagi ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!